everyone, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi dalam online English class dan topik kita hari ini adalah narrative text. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari narrative text. Yang pertama adalah fungsi sosial atau purpose of the text. Fungsi sosial atau purpose dari narrative text adalah to entertain or to amuse the readers. Amuse atau entertain itu berarti menghibur. Jadi setelah kalian membaca atau mendengarkan sebuah narrative story, otomatis kalian akan merasa terhibur setelahnya. Hal yang kedua adalah struktur teks. Well, dalam struktur dari narrative text ada 3. Yang pertama adalah orientation. Orientation itu adalah pengenalan tokoh atau saat dimana dalam teks tersebut kita introduce the characters atau karakter-karakter dalam cerita itu diperkenalkan kepada kita. Yang kedua adalah complication. Seperti penyakit, complication itu banyak sekali masalah yang muncul. Jadi dalam narrative text ketika masuk ke dalam complication, di sanalah masalah mulai muncul atau conflict arise. Dan yang ketiga adalah resolution. Resolution itu saat dimana masalah telah terpecahkan atau the end of the story. Dan hal yang ketiga dari narrative text adalah unsur kebahasaannya atau the language feature. Unsur kebahasaan yang pertama dalam narrative text itu menggunakan simple past tense. Masih ingat nggak simple past tense itu menggunakan kata kerja bentuk keberapa? Yes, betul. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to. Dan unsur kebahasaan yang kedua dari narrative text adalah adverb of time. Biasanya dalam narrative text kalian akan melihat di awal cerita menggunakan kalimat atau keterangan waktu once upon a time, a long time ago, a long ago, atau one day. Oke, selanjutnya kita akan menemukan informasi dalam sebuah narrative text mengenai tokohnya, konflik dalam ceritanya, end of the story atau akhir ceritanya, dan moral value atau pesan moral yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Tapi sebelumnya, kita baca dan amati dulu ya sebuah teks naratif yang berjudul The Legend of Salatiga. The Legend of Salatiga. Many years ago, there was a Sunan who was very honest. He taught about religion and the meaning of life. His name is Sunan Kalijogo. He adventured to spread his lesson. One day, he arrived in the village. He went to the village chief's house. Sunan Kalijogo didn't say his real name and he asked for a job. The chief's wife said that he could help to cut grass for horses. Sunan Kalijogo liked to live simply. Soon after that, the chief realized that the man was Sunan Kalijogo. The chief was very surprised. Then he decided to follow the Sunan's lesson. To follow the Sunan lesson, he had to leave all his properties, but his wife didn't agree. So his wife brought jewelry in a bamboo. When they were taking a rest in the village, there was a robber. He took all the things from the chief's wife. Sunan said that this place would be busy and full of people. He gave a place the name. The name was Salatiga because in this place there were 3 wrong people. There were the chief, his wife, and a robber who liked to collect properties. And now the place is called Salatiga. Sudah dibaca dan diamati kan cerita The Legend of Salatiganya? Setelah kita baca dan kita mengamati dengan seksama, ada beberapa informasi dari cerita tersebut yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah karakternya dan sifat atau personality dari karakter tersebut. Karakter yang pertama atau tokoh yang pertama adalah Sunan Kalijogo. Dari cerita ini kita ketahui sifat atau personality dari Sunan Kalijogo adalah honest dan adventurous. Honest itu berarti jujur, adventurous itu artinya mempunyai jiwa petualang. Karakter yang kedua adalah the chief of the village, di mana personality atau sifat dari the chief of the village itu adalah sly. Sly itu artinya picik. Kemudian karakter yang ketiga adalah the chief's wife. Sifat dari the chief's wife itu greedy, kalau kita baca dari cerita tadi ya, yang artinya serakah. Dan karakter yang keempat adalah the robber, di mana sifat atau personality dari karakter the robber itu adalah bad, yang berarti jahat.
Itu tadi mengenai tokohnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar dari cerita The Legend of Salatiga. Nah, latar di sini ada dua, ada latar tempat dan latar waktu. Setting of place atau latar tempat dari cerita The Legend of Salatiga itu ada di sebuah desa atau in the village. Kemudian setting of time-nya atau latar waktunya itu bisa kita temukan di awal cerita, yaitu many years ago. Baik anak-anak, kita sampai kepada pembahasan tentang konflik atau permasalahan yang ada di dalam cerita. Pertama, atau konflik yang pertama adalah the chief followed what Sunan told him without further thinking. Jadi the chief dari the list tersebut mengikuti apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijogo tanpa berpikir lebih jauh lagi. Konflik yang kedua adalah when Sunan asked the chief to leave all his properties, but his wife didn't agree. Ketika Sunan meminta chief untuk meninggalkan semua kekayaannya, tetapi istrinya tidak setuju. Konflik yang ketiga, when the robbers took all the things from the chief's wife. Konflik yang ketiga adalah ketika perampok mengambil semua barang yang dimiliki oleh istri dari chief of the village. Sampailah kita ke ending of the story. Sudah ada yang menemukan ending story-nya seperti apa? Bagus sekali. Ending dari story ini, due to the mistakes by the three people, Sunan Kalijogo named the village Salatiga or Salatiga Village. Jadi karena kesalahan yang dibuat oleh 3 orang dalam cerita tersebut, yaitu the chief, the chief's wife, and the robbers, maka Sunan Kalijogo menamai tersebut atau tempat tersebut sebagai Desa Salatiga. Moral value dari cerita ini ada 2. Kalian sudah temukan belum 2 moral value-nya? Moral value yang pertama adalah don't be greedy. Jangan serakah ya seperti istri dari the chief. Dan moral value yang kedua adalah think before act. Sebelum kalian memutuskan sesuatu, pikir dengan baik. Jangan seperti chief yang langsung melakukan sesuatu tanpa berdiskusi dan tanpa berpikir lebih jauh lagi. Demikian penjelasan tentang naratif teks yang semoga saja bisa membantu kalian untuk lebih paham lagi tentang naratif teks. Sebelum kita akhiri, jangan lupa pesan ibu. Mencuci tangan di bawah air yang mengalir, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Sampai jumpa di online English class berikutnya. Bye!